tidak akan celaka, tidak akan susah, tidak akan menderita, tidak akan pahit. Ya. Orang yang bersama dengan orang yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu apa, Pak? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah taala berfirman dalam surah yang sama, surah Maryam ayat yang keempat. Ya, di penggalan akhirnya itu Nabi Zakaria mengatakan walan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya. Dia mengatakan apa, Pak? Aku enggak pernah kecewa. Enggak pernah kemudian apa? Merasa kecewa dengan doaku. Puluhan tahun Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak, ya rahmatullah. Dan Allah enggak langsung kemudian seorang nabi minta cespleng. Ada nabi yang puluhan tahun berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan. Setelah puluhan tahun kemudian baru dikabulkan. Jadi bagi bapak, ibu, ya kan gitu, atau anak kita, ya rahmatullah, yang kemudian sudah tahunan, puluhan tahun mungkin menikah kemudian belum punya momongan, sesungguhnya Anda sedang diuji dengan ujian yang Allah ujikan pada istri para nabi. Berarti Anda spesial. Ujian Anda itu mirip dengan ujian istri para nabi. Dan kita tahu ujian yang paling besar itu Allah berikan kepada para nabi dan keluarganya kan. Dan ketika Anda diuji dengan ujian ini, posisi Anda itu mirip dengan istrinya Nabi Zakaria, dengan istrinya Nabi Ibrahim yang pertama, Sarah, jamaah. Ya, kita lihat nih ya kalimatnya, qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba walan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya. Nabi Zakaria mengatakan di dalam surah Maryam ayat yang keempat, qala rabbi, ya Tuhanku, inni wahanal 'azmu minni, tulangku sudah lemah. Ya, kalau tulang sudah lemah gimana, Pak? Berarti sudah tua. Gitu ya jamaah rahimakumullah. Kalau tubuhku lemah, bisa jadi masih muda, tapi kemudian pemalas, tubuhnya lemah. Ini katakan apa? Tulangnya yang sudah lemah. Berarti apa, Pak? Sudah tua. Ya, seperti itu. Saya nggak enak kalau saya bilang kayak bapak-bapak, nanti dibilang tua semua kan itu ya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa? Washta'ala ra'su syaiba. Rambutku sudah terbakar. Maksudnya rambutnya sudah berubah. Ya, terbakar kan dari hitam, kalau bekas bakaran itu kan warnanya apa, Pak? Abu-abu. Jadi abu gitu ya, putih. Jamaah rahimakumullah. Rambutku sudah putih. Berarti sudah tua banget nih Nabi Zakaria alaihi salam. Ya kan begitu ya. Walan akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah kecewa. Berarti apa, Pak? Sudah lama berdoa, dari tulangnya yang masih kuat, rambutnya yang masih hitam, sampai kemudian tulangnya sudah lemah, rambutnya sudah memutih. Ya, kalau Nabi Zakaria rambutnya sudah putih, ya rahmatullah. Untuk rambut putih itu karena mikirin rakyat, Pak Ustadz, kan begitu ya. Ada ini, ya rahmatullah. Ya, dikatakan apa? Rambutku sudah putih, ya rahmatullah, karena memikirkan umat. Dan berdoa, enggak pernah kecewa. Falan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku enggak pernah kecewa, enggak pernah merasa susah dengan doa ini puluhan tahun, jamaah rahimakumullah. Ya, coba kita jamaah rahimakumullah. Loh ya Allah, katanya saya kan nabi. Kok nabi kemudian berdoa enggak dijawab, ya Allah? Tega banget. Kan gitu jamaah rahimakumullah. Ya, dan kita tahu jamaah rahimakumullah bahwa apa namanya? Setiap nabi itu Allah kasih senjata pamungkas. Apa senjata pamungkas? Semua nabi, Pak, semua rasul doa. Dan semua nabi dan rasul sudah mereka pakai doanya di dunia, kecuali Nabiullah Muhammad SAW. Beliau belum pakai di dunia karena beliau kepingin apa, Pak? Yang mendapatkan doa itu bukan hanya yang hidup di masa beliau alias sahabat yang mulia, tapi beliau juga kepingin umatnya pun mendapatkannya. Gimana caranya? Ya di hari kiamat nanti, karena umat Muhammad SAW akan terkumpul di hari kiamat nanti. Beliau sampai mikirin yang demikian tuh buat kita.
Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada Nabi Zakaria alaihi salam, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku enggak pernah susah dengan doa ini, enggak pernah kecewa. Ya rahmatullah. Bayangkan Pak, kalau posisi kita aja kan gitu kan. Nabi ini posisi manusia pilihan, Rasul, Nabi kan begitu. Kalau Rasul pasti Nabi, tapi Rasul belum tentu Nabi, gitu kan Pak. Ya berarti ini posisi yang luar biasa nih, manusia pilihan di atas yang namanya kekasih Allah, wali Allah tuh masih di bawahnya Pak. Ya kan gitu. Apalagi orang sudah bilang kita wali kan gitu, tapi wali doanya nggak diijabah, malu mungkin kita kan. Tapi beliau mengatakan enggak, saya nggak pernah malu, nggak pernah merasa susah. Ya, bahkan diilustrasikan jamaah rahimakumullah, beliau itu ini dalam ayat yang sama jamaah rahimakumullah, ya. Apa namanya? Di ayat yang sebelumnya, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, ketika beliau bermunajat, ya, dengan munajat yang khafiyya, yang lembut, yang pelan. Kenapa? Karena selama ini beliau puluhan tahun berdoa kepada Allah di Baitul Maqdis, di Al-Quds, jamaah rahimakumullah, meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya, seperti jamaah rahimakumullah. Dan didengar ketika beliau berdoa. Akhirnya kemudian dibuli beliau kan. Jangan-jangan nabi palsu nih. Sudah tahunan minta keturunan, kemudian apa Pak? Nggak dikabulkan sama Allah. Nabi Zakaria itu pernah kemudian apa Pak? Dituduh nabi palsu. Nggak mungkin kan seorang nabi kalau berdoa diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gimana Pak? Oh iya betul juga nih, jangan-jangan gue bukan nabi ini. Ya kan gitu. Akhirnya kemudian apa-apa, dari suaranya yang keras itu kemudian beliau tetap berdoa kepada Allah. Tapi doanya nidaan khafiyya, tetap doanya minta anak yang soleh. Jamaah rahimakumullah. Tapi kemudian cuma dia yang kemudian tahu. Dari yang tadi apa Pak? Keras doanya jamaah rahimakumullah. Gitu ya. Ya Allah berikan aku apa Pak? Dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Didengar sampai kemudian lirih. Kenapa? Enggak pernah kecewa. Ya, kenapa? Saya pernah sampaikan juga di majelis ini, orang yang berdoa enggak dijawab aja doanya apa Pak? Sudah dapat pahala kan gitu ya. Betul enggak Pak? Iya. Karena doa itu perintah Allah, ud'uni. Kata Allah, minta kepadaku, berdoa kepadaku. Enggak usah pakai astajib lakum, kita doa aja Pak, enggak usah pakai diijabah, itu sudah dapat pahala. Tapi Allah sendiri yang mengatakan ud'uni astajib lakum, minta pasti ku kasih. Walaupun bentuk pemberian itu nanti Nabi SAW menyampaikan kepada kita, cara Allah ada 3 kan, ya rahmatullah. Yang pertama Bapak, minta dikasih cespleng. Yang kedua, minta diinvestasikan untuk akhirat, enggak dikasih di dunia. Yang ketiga, enggak dikasih di dunia, enggak dikasih di akhirat, tapi musibah yang harusnya menimpa kita hari ini Allah jauhkan karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat selanjutnya tadi yang ud'uni astajib lakum, surah 40 ayat 60 kan. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam beribadah kepadaku, ibadah di sini nanti ulama mengatakan dalam tafsirnya adalah doa. Karena Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa itu adalah ibadah itu sendiri. Maka orang yang enggan, yang sombong, yang enggak mau berdoa akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Menderita kan berarti kan? Jamaah rahimakumullah. Ya. Bahkan saya pernah ceritakan juga nih sabda Nabi SAW, orang yang kemudian di dunia mungkin mintanya 10 juta doa ya selama hidupnya, dikabulkan mungkin cuma 10 atau 100 Pak. Ya, jadi masih 9 juta lebih jamaah rahimakumullah munajat doanya jumlah kalau dijumlahkan yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Meninggal kemudian di akhirat Allah katakan fulan ini pahala kamu. Wah, gede banget ya Allah. Kayaknya kalau saya hitung-hitung di dunia pahala saya ini enggak sebesar ini.
Betul kata Allah, pahala kamu itu tidak sebesar ini. Kamu orang biasa-biasa saja. Terus kenapa bisa seperti ini ya Allah? Besar sekali. Ini karena doamu dulu di dunia yang aku nggak kasih. Kata si fulan tadi, kalau begini ya Allah, saya kepingin tidak ada satupun doa yang saya munajatkan kepada engkau, engkau berikan di dunia, cukuplah bagiku diinvestasikan di akhirat. Ini Pak, orang yang berilmu begini nih. Ya, dan orang yang berdoa, walan akun bidu'aika rabbi syaqiya, nggak akan pernah susah, nggak pernah akan kecewa. Ya rahmatullah. Ya, kalau ada sesuatu yang pergi, ya rahmatullah, dia tidak akan pernah kembali lagi. Cuma ada satu yang pergi dengan harapan, yang kembali dengan karunia Allah, itu namanya doa. Kalau ada orang pergi, ya udah nggak akan kembali. Tapi kalau doa sudah pergi dari mulut kita, dia membawa harapan, dan dia pasti akan datang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah ini luar biasa, ini yang namanya doa. Dan adab berdoa kan kita tahu. Ya. Adab berdoa kita tahu. Puji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian hajat kita. Ya, jamaah Allah. Jadi apa? Alhamdulillah minimal. Puji Allah. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baru hajat kita. Ya. Kemudian ditutup dengan yang semisalnya, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.